Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Roma Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu mengikuti ya jejak Demokrat yang main evaluasi koalisi Anies. Sekarang giliran PKB yang coba mengikuti jejak untuk mendapatkan momennya sama ya, mengevaluasi Gerindra. Jika Oga deklarasi Capres-Cawapres Juni ini ya, sudah 2 kali lebaran, nunggu lebaran apa lagi ya. Jadi setelah ramai dan mendekatnya ya waktu itu jelang pendaftaran baca pres, seakan partai-partai sudah ngebet ingin segera ada kepastian, termasuk PKB yang sudah lama gitu ya menjalin hubungan koalisi dengan Gerindra tapi tidak kunjung mendapatkan kepastian apakah Caimin bisa mendapatkan slot untuk menjadi cawapresnya Prabowo atau tidak. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh populis.id. Populis Jakarta, Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengancam bakal melakukan evaluasi terhadap kerjasama politik dengan Partai Gerindra. Ancaman evaluasi tersebut dilontarkan PKB seiring dengan harapannya agar Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dapat mendeklarasikan pasangan calon presiden capres dan calon wakil presiden cawapres pada Juni 2023. Keinginan melakukan deklarasi bukan hanya harapan PKB, melainkan masukan dari beberapa tokoh ulama dan kiai. Bahkan sebelumnya Istimewa Ulama telah memberikan saran untuk mendeklarasi beberapa waktu lalu. Sarankan ke Pak Muhaimin segera putuskan bulan Juni, kalau tidak dinetralkan lagi saja begitu. Ya evaluasi, kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Senayan, Jakarta, Rabu. Ia mengatakan alasan diberikan batas waktu pada Juni 2023 sebab keinginan deklarasi sebelumnya gagal terlaksana. Itu dari Kiai, bukan saya. Wah, ini cari dukungan ya. Kalau Istimewa Ulama, kita ini sudah 2 kali lebaran. Waktu itu lebaran Idul Fitri para kiai sudah minta. Ini sekarang sudah lebaran kurban, jadi nunggu lebaran apa lagi? Lebaran ibu hamil apa selesainya? Gak ketemu nanti, jelas Jazilul ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan aksi PKB yang coba untuk mempertegas dengan mengancam ya untuk mengevaluasi Gerindra jika tidak segera mendeklarasikan capres-cawapres ya. Nah memang kalau kita melihat posisi ataupun jumlah perolehan kursi PKB ya juga sangat signifikan gitu ya, mengalahkan Demokrat pada 2019 lalu ya, yaitu 58 kursi, sedangkan Demokrat 54 kursi, dan masih kalah memang dengan Gerindra yang 78 kursi. Dan kalau kita melihat konstelasi jumlah kursi ini ya 136 ya, sudah melebihi dari minimal 20% presidential threshold. Makanya tidak heran ya, tidak kaget ya kalau Gerindra saat ini juga mempunyai bargaining position untuk mengancam Gerindra yang saat ini terkesan adem-adem saja ya, padahal sudah membentuk sekber antara Gerindra dan PKB. Dan juga ketua umumnya Muhaimin sudah melakukan safari sana sini ya, mengunjungi sejumlah tokoh termasuk juga untuk mendapatkan dukungan ya para kiai, ulama dan lain sebagainya, termasuk juga nyebrang koalisi sebelah ya, sampai melakukan kunjungan ke Demokrat dan dalam tanda kutip merayu ya ke AHY supaya tidak lupa nanti kalau menang ya. Jadi itulah politik ya, saat ini belum bisa dipastikan ataupun ditentukan secara cepat ya, karena memang modal pemilu luar biasa besar, dan kalaupun kalah itu akan menjadi kekalahan finansial yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi itulah demokrasi dengan biaya pemilu yang mahal, yang harusnya ada suatu kritik ya dari civil society
kepada DPR, dan DPR-nya ya harusnya bisa melihat potensi biaya pemilu yang mahal ini nanti justru tidak akan baik untuk pemilu ataupun pembentukan pemerintahan ke depan, karena tidak mungkin gitu ya biaya mahal tadi tidak disertai dengan pengembalian modal yang begitu biayanya fantastis ya, 7 triliun, 8 triliun, puluhan triliun, tetapi pemimpin tidak kunjung mendapatkan pemimpin yang diharapkan, ataupun justru keberpihakan pemimpin nantinya ya kembali lagi berpihak kepada para pemimpin modal yang dulunya memodali pemilu. Nah, sekarang kita lihat posisi Gerindra dan juga PKB yang sama-sama mempunyai suara signifikan yang mempunyai ya bargaining position untuk saling ancam-mengancam ya, karena salah satu dari keduanya itu cabut, maka tidak akan ada koalisi ataupun tidak ada kesempatan untuk keduanya itu untuk mengajukan capres dan cawapres. Nah, apakah memang belum ada respon dari pihak Gerindra terkait dengan koalisi yang sudah dibentuk dan sekebernya juga sudah diresmikan ya, tapi hingga saat ini apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB yaitu Jazilul Fawait, kenapa tidak kunjung dideklarasikan ya, tidak kunjung dideklarasikan, padahal kalau kita melihat ya yang kubu sebelah kanan kiri sudah gitu ya, PDIP sudah mendeklarasikan ya baca presnya yaitu Gerindra ya, apalagi PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar ya, pun juga apalagi kalau kita melihat koalisi Anies sudah sejak lama Nasdem itu mendeklarasikan Anies sebagai ya baca pres sejak Oktober tahun lalu 2022. Maka ini aneh gitu ya, jangankan untuk berbicara masalah cawapres, untuk koalisi Indonesia Raya ini baca presnya belum secara resmi dideklarasikan ya, seakan masih menunggu kepastian siapa yang akan dideklarasikan nanti dalam kontestasi pilpres ya, seakan ya dukungan ya dari kekuasaan itu coba untuk dicari kepastiannya ya, karena ada keinginan yang kuat bahwasanya tanpa ada dukungan kekuasaan ya, seakan Gerindra itu ya tidak akan bisa memenangkan kontestasi. Itu yang sudah setidaknya sudah dialami oleh Gerindra dan juga Prabowo yang sudah 2 kali kalah oleh incumbent yaitu Jokowi, dan otomatis juga sudah malang melintang, sudah tahu bagaimana kontestasi pilpres dan juga potensi kecurangan yang akan terjadi. Nah, memang yang menarik adalah bagaimana siapa yang akan dideklarasikan oleh koalisi Indonesia Raya ya, antara Prabowo dan juga Caimin ya, apakah Gerindra yang saat ini sudah pasti akan ya mengusung ya Prabowo Subianto itu ya akan mau mengambil Caimin sebagai bacawa presnya, mengingat ya tentu saja dalam kontestasi pilpres ini yang dibutuhkan adalah meraih kemenangan gitu ya. Nah, memang saat ini gitu ya, kalau kita melihat potensi Caimin meskipun elektabilitasnya tidak moncar-moncar amat ya, justru ini merupakan potensi besar gitu ya, karena Caimin ya pemilihnya berbasis NU dan Jawa Timur ya, dan ini tentu saja akan menjadi pertimbangan Gerindra termasuk juga Prabowo. Tetapi apa iya gitu ya dapat dengan adanya Caimin nanti perolehan suara koalisi Prabowo ini bisa memenangkan dengan sangat signifikan ya, mengingat suara NU sekarang terpecah gitu ya, sekarang terpecah sejak Caimin itu ya memerintah ataupun memimpin PKB itu dalam waktu yang lumayan lama gitu ya,
bisa jadi perolehan ataupun suara NU itu tidak sepenuhnya akan secara real akan masuk di kubu PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Nah, memang sudah ada suatu komunikasi ya PKB kepada ulama, yang ulama sudah menuntut, dan ini entah apakah menjadi suatu backingan ya untuk menjadikan suatu dalil untuk segera mendesak Gerindra agar segera mengumumkan ya siapa yang akan dideklarasikan sebagai capres atau cawapres, atau memang ini suatu momen yang pas ya, karena kemarin Demokrat juga sudah dalam tanda kutip ya mengancam koalisi Anies dan Anies sendiri agar segera, kalau tidak segera mendeklarasikan siapa yang akan dijadikan oleh cawapres, maka akan mengevaluasi ya. Maka kalau kita melihat kalau kita melihat potensi koalisi ini ya, koalisi KKIR ya juga sama gitu ya, bisa terus melenggang hingga nanti pendaftaran baca pres, atau nanti ada konstelasi yang berubah sehingga mau tidak mau ya Prabowo melepeh ya PKB dengan adanya iming-iming dari PKB dari Gerindra oleh kekuasaan ya. Misalnya Gerindra ya at the end ya mengejutkan Prabowo akhirnya menerima pinangan untuk menjadi cawapresnya Ganjar misalnya ya, dan PKB tentu saja akan dilepeh gitu ya, tidak laku dan mencari harus ya mau tidak mau meraih ataupun mencari alternatif yang lain. Nah, memang masih ada kemungkinan gitu ya PKB ini kalau ingin menambah kursi ya, elektabilitasnya dengan berbagai pilihan yang sudah ada, yaitu bergabung dengan koalisi Anies ya, yang tentu saja di situ masih ada Demokrat yang sudah terjalin komunikasi dengan baik dengan AHY, dan otomatis ya ketika dukungan itu ke Anies ya pasti akan ada efek ya efek ekor jas yang akan diperoleh PKB, sama seperti partai yang lain misalnya PKS, termasuk juga Nasdem, dan juga termasuk juga Demokrat yang sudah memperoleh efek ekor jas atau kotel efek dari pendeklarasian Anies ya. Nah, ini momennya tepat ya, momennya tepat karena kita kemarin juga terkejut ya dengan adanya penyampaian dari Partai Demokrat Ketua Bapilu nya yaitu Andi Arief yang coba untuk mengevaluasi Anies dengan secara tegas karena tidak kunjung mendeklarasikan siapa yang akan dicomot sebagai cawapresnya ya. Dan ini sontak tentu saja membuat berita yang happy ya, dan juga pasti pihak sebelah atau koalisi sebelah itu akan melihat ini hal positif kalau ya koalisi Anies itu terpecah belah. Nah, memang kalau kita melihat potensi koalisi antara kalau kita melihat perolehan suara dari PKB lumayan gitu ya, 58, yang itu bisa dipadu-padankan ya nanti kalau misalnya Demokrat itu jadi dibegal atau dicopet dalam tanda kutip oleh Muldoko CS ya. PKB 58, kemudian ya bisa gabung dengan Nasdem ya. Tetapi memang masih kurang ya. Perolehan 58, Nasdem 59 jadi 117 ya. Ya, berarti pas ya. Jadi 58 ya. 58 plus 59 117, jadi pas ya. Jadi satu suara satu partai politik saja sudah cukup bagi PKB yang suaranya juga lumayan banyak ya, 58 kursi di DPR itu disandingkan dengan Nasdem saja sudah cukup untuk mendeklarasikan ya, misalnya dengan iming-iming ya Anies Anies Muhaimin ya. Karena saat ini kalau Demokrat sudah dicopet ya otomatis akan
ada perpecahan dan hanya menyisakan dua partai, PKS dan Nasdem, dan kemungkinan Gerindra ya nanti ya bisa kalau tidak cocok dengan PKB bisa gabung dengan Golkar misalnya ya, yang suaranya juga signifikan dan cukup, dan akan menyisakan ya konstelasinya pasti akan berubah drastis ya, PKB dengan Nasdem ya, dan juga PKS otomatis akan bisa mendeklarasikan satu nama, yaitu Anies Mohaimin yang suaranya pas. Dan ini yang juga coba untuk dicari, karena ketika ceruk pasar Anies itu yaitu di Jawa Barat, perlu ada ceruk pasar yang bisa menambah suara, yaitu suara Jawa Timur dan juga suara NU. Dan Mohaimin bisa diharapkan meskipun agak sulit ya, tetapi ini bisa nanti diusahakan untuk menaikkan elektabilitasnya setelah ada deklarasi. Jadi itulah ya, politik begitu dinamis, karena politik adalah segala macam kemungkinan, segala hal itu bisa terjadi. Meskipun sekarang sudah nyaman koalisi Anies, tapi tidak ada yang memberikan jaminan bahwasanya koalisi Anies itu akan tetap berjalan hingga nanti ya. Kalau nanti ada penjagalan ya otomatis akan konstelasinya akan berubah drastis, termasuk juga PKB yang bisa masuk ya untuk mengisi ceruk pasar ya, ceruk koalisi Anies setelah misalnya Demokrat dicopet atas PK Muldoko. Kita tunggu saja ke depan tentang nasib koalisi KKIR, apakah tetap langgeng ataupun ada perubahan yang justru akan mengubah konstelasi kontestasi ini berjalan semakin menarik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.